سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin pagi hari ini insyaallah melanjutkan pembahasan tentang sifat-sifat orang munafik. Untuk buku adanya di halaman 513 paling bawah. Ayat surat Al-Baqarah ayat 20. Surat Al-Baqarah ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu bersinar, mereka berjalan di bawah sinar itu. Tetapi apabila gelap telah datang, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pekan lalu telah kita bicarakan ayat sebelumnya, apa yang dimaksud dengan kilat, apa yang dimaksud dengan petir. Pada prinsipnya semua perintah dan larangan Allah, apalagi ancaman-ancamannya Allah, itu bagi orang munafik adalah kilat dan petir. Ya, sehingga posisi mereka harus menghindar, harus menjauh. Misalnya Allah mengatakan wa'atuz zakat, keluarkanlah zakat. Bagi mereka ini kilat dan petir. Ini kematian. Harus dihindari, harus dijauhi. Nah, seperti itulah sikap mereka terhadap perintah dan larangan Allah. Maka Allah berfirman, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir saja kilat itu menyambar pandangan mereka. Jadi perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, ancaman-ancaman Allah, ini adalah petir, ini adalah kilat. Hampir saja kilat-kilat itu menyambar pandangan mereka. Ya, betapa kilat-kilat ini bagi mereka satu bahaya. Kalau menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, basirah mereka sangat lemah melihat kilat itu. Yang dimaksud dengan basirah adalah keyakinan yang membuat seseorang seolah-olah melihat sesuatu. Misalnya, Anda yakin adanya surga itu sampai Anda seolah-olah melihat surga. Itulah basirah. Anda yakin ada neraka. Begitu yakinnya Anda tentang neraka hingga Anda seolah-olah melihat neraka. Itu dinamakan dengan basirah. Nah, jadi basirahnya orang munafik sangat lemah
sehingga mereka merasa tersambar dengan ayat-ayat itu. Mereka merasa tersambar dengan ayat-ayat tersebut. Nah, ini pelajaran buat kita jamaah sekalian. Dengan keyakinan yang lemah, ayat-ayat ini memang akan terasa petir, akan terasa kilat, akan terasa bahaya. Itu dengan keyakinan yang lemah. Tetapi dengan keyakinan yang sampai pada tingkat basirah, semua ayat-ayat Allah, perintah Allah, larangan Allah itu semuanya nyaman, semuanya enak, semuanya manis. Jadi kesimpulan, apa yang membuat mereka merasa tersambar dengan kilat perintah dan larangan? Jawabannya basirah yang sangat lemah. Orang-orang munafik itu tidak pernah beragama dengan keyakinan, apalagi keyakinan setingkat basirah itu. Orang-orang munafik itu hanya beragama dengan keraguan-raguan. Maka kita nggak bisa bayangin ya, betapa tersiksanya orang munafik dengan agama ini. Karena keraguan-raguan itu sangat menyiksa jamaah sekalian. Tidak ada keraguan yang menenangkan. Semua keraguan-raguan itu menyiksa. Nah, ketika hubungan orang-orang munafik dengan setiap ayat adalah keraguan-raguan, makanya mereka sangat tersiksa dengan ayat-ayat itu. Hingga bagi mereka ayat ini adalah kilat yang menyambar, petir yang menggelegar. Kenapa? Sebenarnya karena basirah mereka sangat lemah. Orang-orang yang beriman, basirah dan yakin mereka sangat kuat. Sehingga ayat-ayat, janji-janji, ancaman-ancaman, perintah dan larangan Allah bagi orang beriman itu nggak jadi soal. Bukan petir yang menggelegar, bukan pula kilat yang menyambar. Kenapa? Orang yang beriman punya yakin yang sangat kuat sehingga ayat-ayat ini bagi mereka nyaman. Kita lanjutkan, Allah berfirman, "Kullama adha'a lahum masyaw fi wa idza adlama 'alaihim qamu." Kalau cahaya kilat itu datang mereka berjalan, tapi kalau cahaya kilat itu padam mereka berhenti. Ini gambaran Allah betapa ragu-ragunya mereka dalam beragama. Orang-orang beriman dalam beragama berjalan dan tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Tapi orang-orang munafik dalam menjalankan agama persis seperti kilat. Kilat datang hanya 2 detik mereka berjalan. Selepas itu mereka kilat hilang, mereka pun diam. Sekali lagi, ini adalah gambaran betapa ragu-ragunya orang munafik dalam menjalankan agama. Berjalan 2 langkah diam, berjalan 2 langkah diam, berjalan 2 langkah diam. Bahkan diamnya mereka lebih lama daripada jalannya mereka. Saya lihat Al-Qasimi menafsirkan ayat ini bagus sekali. Beliau mengatakan orang munafik itu kalaupun berjalan 2 langkah itu hanya langkah keraguan. Dan kalau mereka diam, diamnya mereka adalah kebodohan. Jalannya mereka adalah ragu-ragu, diamnya mereka adalah kebodohan. Jadi tidak ada baiknya sama sekali. Bagusnya mereka jalan atau mereka diam? Tidak ada bagusnya. Karena kalaupun mereka berjalan, itu ragu-ragu. Kalau mereka diam, itu kebodohan. Mereka jalankan Islam, misalnya mereka jalankan sholat. Anda jangan berpikir mereka jalankan sholat itu dengan keyakinan. Mereka jalankan sholat itu dengan keraguan-raguan. Baik, kenapa mereka tidak bertahajud? Mereka diam karena kebodohan. Itulah agamanya orang munafik. Agama yang mereka jalankan dijalankan di atas keraguan. Agama yang mereka nggak jalankan disebabkan karena kebodohan.
Jadi menurut Anda hubungan orang munafik seperti itu dengan agama, hubungan yang kuat atau hubungan yang sangat lemah? Hubungan yang sangat lemah. Oleh sebab itu jamaah sekalian, Anda sebagai orang yang beriman, ketika Anda menjalankan agama ini, menjalankan sholat, menjalankan puasa, menjalankan zakat, Anda akan menjalankan itu semua dengan penuh keyakinan. Anda tidak menjalankan itu 2 langkah, 3 langkah, tapi terus menerus. Nah, ini pelajaran bahwa sejauh mana Anda akan berjalan di atas agama ini, berjalan di atas perintah agama, berjalan di atas larangan-larangan agama, menjalankannya maksudnya menghindarinya. Ini sangat bergantung pada keyakinan. Jadi hubungan kokoh kita dengan agama sesuai dengan kokohnya keyakinan kita dalam agama. Sahabat-sahabat ridwanullahi alaihim, walaupun perintah Allah itu adalah kematian seperti jihad, Anda lihat sahabat itu tetap berjalan. Mereka nggak pernah ragu. Kenapa demikian? Nah, ini salah satu hakikat besarnya. Para sahabat ridwanullahi alaihim, begitupun dengan orang-orang beriman yang mengikuti jalan mereka, mereka menjalankan agama ini dengan keikhlasan sehingga mereka mantap. Orang-orang munafik, mereka menjalankan agama ini sesuai keuntungan. Nah, ada satu tulisan bagus Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di Madarijus Salikin ini dalam bab tentang tasfiyah. Insyaallah akan kita jumpai mungkin tahun besok. Tahun ini juga lah insyaallah. Kata beliau, ini menarik untuk Anda dengar. Tidak ada ibadah dalam Islam melainkan di dalamnya ada keuntungan pribadi kita. Misalnya Anda puasa, apa keuntungan pribadi Anda? Gula darah saya menjadi normal. Misalnya sedekah, apa keuntungan pribadi Anda? Harta saya makin bertambah. Misalnya sholat, apa keuntungan pribadi Anda? Misalnya pintu-pintu rezeki saya menjadi terbuka. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kalau keuntungan pribadi itulah yang menjadi motif dalam ibadah, itu sampah dalam ibadah. Itu sampah dalam ibadah. Karena motif dan niat nomor 1 dan utama dalam ibadah adalah nilai ubudiyahnya. Nilai ibadahnya nomor 1. Kenapa sholat? Ya ini cintaku untuk Allah. Aku gak punya cara mencintai Allah kecuali sholat. Jadi itu motif utama kita dalam semua ibadah. Ya, kamu kenapa berpuasa? Puasa ini caraku mencintai Allah. Allah ingin dicintai dengan cara puasa. Allah ingin dicintai dengan zikir. Allah ingin dicintai dengan zakat. Maka cara yang Allah inginkan menjadi cinta hamba, itu yang aku lakukan sekarang. Bahwa puasa itu menormalkan gula darah aku, itu nomor 15. Jadi jamaah sekalian, keuntungan pribadi Anda dalam ibadah itu legal untuk Anda. Itu tidak haram. Tapi menjadi persoalan serius kalau keuntungan pribadi itu menjadi niat nomor 1. Gak boleh. Itu yang dinamakan dengan syirik iradah itu jamaah sekalian. Bahwa Anda jadikan keuntungan pribadi Anda motif dan niat utama Anda dalam ibadah. Nah, jadi oleh sebab itu orang-orang munafik ini mereka menjalankan agama sangat jauh dari keikhlasan. Kalau kira-kira ada untung mereka jalan, kalau tidak ada untung mereka diam.
Apa untungnya saya begini? Oh, untungnya mereka jalan. Tapi kalau tidak ada untung, mereka akan diam. Nah, ini ambillah satu pelajaran. Jalankan apapun agama ini semata-mata untuk memenuhi kehambaan Anda. Semata-mata untuk mencintai Allah dengan cara yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, makanya tentang puasa itu Allah berfirman, Nabi bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang puasa dengan iman, dengan ihtisab, maka Allah ampuni dosa-dosa yang berlalu. Coba pahami hadis ini baik-baik. Ternyata tidak semua puasa menghasilkan ampunan. Puasa yang menghasilkan ampunan itu hanya apabila terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah iman. Syarat yang kedua adalah ihtisaban. Kalau puasa Anda hanya untuk diet atau puasa Anda untuk menormalkan gula darah, ini puasa untuk keuntungan pribadi Anda. Puasa seperti ini gak akan menghasilkan ampunan. Tapi kalau puasa Anda adalah iman, kalau puasa Anda adalah ihtisaban, ini yang menghasilkan ampunan itu, jemaah sekalian. Baik. Jadi tadi orang munafik itu setiap kilat datang, ada terang beberapa detik mereka berjalan. Tapi kilat ini diam, gelap pun datang, mereka diam. Nah, ini menggambarkan betapa ragu-ragunya orang-orang munafik. Kadang mereka berjalan itu pun cuma 2 langkah. Sesuai dengan kilat saja, kilat itu cuma 2 detik. Ya 2 detiklah orang munafik berjalan. Selebihnya mereka diam. Cuman kata Imam Al-Qasimi, berjalannya mereka dengan keraguan, diamnya mereka dengan kejahilan. Kenapa kamu tidak sholat malam? Oh, saya nggak ngerti caranya. Diamnya dari sholat malam karena kejahilan. Kenapa tidak puasa Senin Kemis? Oh, saya nggak tahu gunanya. Karena kejahilan. Sementara kalaupun ada ajaran agama yang mereka jalankan itu dengan keraguan-raguan mereka. Pertanyaan, kenapa mereka ragu-ragu? Karena mereka menjadikan keuntungan pribadi sebagai tujuan beragama. Berikutnya, walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Dan kalaulah Allah berkehendak, Allah mampu menghilangkan pandangan dan pendengaran mereka. Kalau Allah mau, pandangan kalian, pendengaran kalian, pandangan kalian yang gak bisa melihat kilat wahyu, pendengaran kalian yang gak bisa mendengarkan petirnya wahyu. Masalah orang munafik itu di situ. Pendengaran mereka mendengarkan wahyu itu petir. Penglihatan mereka memandang wahyu itu adalah kilat. Makanya wahyu itu bagi mereka adalah musuh. Orang beriman kan gak seperti itu. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, seandainya Allah mau, Allah lenyapkan saja pendengaran kalian, karena Anda bisa mendengarkan wahyu. Bahkan wahyu seolah-olah petir, ya sudah seharusnya kalian ditulikan saja. Dalam pandangan mata kalian wahyu ini adalah kilat, menyambar, mematikan. Seharusnya Allah hilangkan saja pandangan kalian. Maksudnya Allah apa ini? Kalian gak ada guna punya pendengaran. Kalian gak ada guna punya penglihatan. Seharusnya hilang saja karena memang tidak ada gunanya. Yang seharusnya ada yang berguna. Kalau tidak ada guna seharusnya dihilangkan. Apa yang harus dihilangkan? Pandangan kalian, telinga kalian harusnya dihilangkan karena nggak ada gunanya untuk kalian. Nah, ujung ayat Allah berfirman, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha mampu atas segala-galanya. Ini ancaman Allah. Menghilangkan pendengaran kalian menjadi tuli,
menghilangkan pandangan kalian menjadi buta, bagi Allah itu sangat mudah, karena Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah sangat mampu atas segala-galanya. Semua ayat berbunyi ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala-galanya. Dalam zikir Anda pun seperti itu. Wa huwa ala kulli syai'in, dan Allah Maha mampu atas segala-galanya. Mampunya Allah atas segala-galanya, inilah akidah ahli sunnah. Yang berbeda dengan hal ini adalah kaum sebelah, Kullabiyah dan Asy'ariyah. Bagi mereka, qadirnya Allah, mampunya Allah hanya untuk kehendak Allah. Allah mampu atas segala yang Dia kehendaki. Jadi bukan atas segala-galanya, atas kehendaknya saja Allah mampu. Atas kehendaknya Allah saja Allah mampu. Segala sesuatu yang Allah nggak kehendaki, Allah nggak mampu. Itu akidah mereka itu. Nah, tetapi kita berakidah sesuai dengan ayat. Kalau ayat mengatakan Allah mampu, Allah kuasa atas segala-galanya, ya sudah, kita katakan seperti itu. Makanya di sebagian masyarakat itu ada zikir yang berbunyi innaka ala ma tasya'u qadir. Sesungguhnya engkau maha mampu atas kehendakmu. Nah, ini sebenarnya keliru. Allah maha mampu atas kehendak, enggak, itu salah. Allah maha mampu atas segala-galanya, bukan atas kehendak. Baiklah, kita lanjutkan. Kata Imam Ibnu Qayyim, bagaikan dua domba di antara dua kawanan kambing. Gak usah dua domba kali, bagaikan domba aja. Bagaikan domba di antara dua kawanan kambing, terkadang mengikuti salah satunya dan terkadang mengikuti yang lain. Bimbang dalam keberpihakan karena tidak mengetahui yang terkuat dari keduanya. Nah, kalau ada satu ekor domba, lalu ada dua kawanan kambing, ini domba ini akan bingung mau ikut yang kambing kanan atau rombongan kambing kiri. Sehingga kalau Anda lihat domba ini sesekali ikut rombongan kawanan kambing kanan, sesekali dia akan ikut rombongan atau kawanan kambing yang sebelah kiri. Itulah domba kalau bertemu dengan dua kawanan kambing, dia akan bingung. Kata Imam Ibnu Qayyim, seperti itulah orang munafik. Ada orang-orang yang beriman, tetapi ada orang-orang kafir. Ternyata orang munafik ini sangat bingung berpihak dengan siapa. Akan berpihakkah dengan orang beriman atau akan berpihakkah dengan orang kafir? Mereka sangat bingung menentukan keberpihakan. Kenapa sangat bingung? Sekali lagi, agamanya orang munafik adalah keuntungan. Di mana ada untung, itulah agama mereka. Kalau ada untung dengan orang Islam, mereka berjalan dengan orang-orang Islam. Tapi kalau keuntungan itu dengan orang kafir, nggak jadi soal, mereka pun ikut ke kelenteng-kelentengnya orang kafir juga. Mereka nggak punya prinsip. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, padahal salah satu tujuan agama ini agar Anda beda dengan yang lain. Agar Anda beda dengan yang lain. Kalau Anda punya Islam tapi Anda nggak beda dengan yang lain, kan nggak ada gunanya Anda punya Islam. Udah berislam tapi makannya sama dengan yang lain, makan kambing tapi makan babi juga, nggak beda. Anda orang Islam mestinya berhijab, tapi ternyata nggak berhijab, nggak beda. Jadi kalau Islam ini tidak membedakan Anda dengan yang lain, setengah percuma lah kita punya Islam. Maka hal pertama diberikan Islam, bagaimana agar akidah Anda beda dengan akidahnya orang lain. Bagaimana agar ibadah Anda beda dengan ibadahnya orang lain. Bagaimana agar akhlak perilaku Anda beda dengan orang lain.
Jadi Islam ini datang memang untuk memberikan Anda warna. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Islam ini adalah warna dari Allah dan tidak ada warna terbaik untuk kalian kecuali warna yang langsung dari Allah, yaitu Islam. Nah, baik. Ayat 143 dalam surat An-Nisa. Karena surat An-Nisa ini salah satu surat yang juga sangat banyak berbicara tentang orang munafik. Mudzabdzabina baina dzalik. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, antara iman dan kafir. La ilaha ula wa la ilaha ula, tidak termasuk golongan orang beriman tapi tidak juga menjadi orang kafir. Wa may yudlilillah falan tajid lahu sabila, dan siapapun orang yang telah disesatkan oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Nah, kita ambil ayat ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, orang-orang munafik ini ragu dalam keberpihakan. Saya beriman atau saya tidak? Saya ikut orang beriman atau saya ikut orang kafir? Kenapa demikian? Jemaah sekalian, jawabannya adalah siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan, orang seperti ini gak akan pernah punya prinsip. Siapapun yang menjadikan dunia sebagai tujuan, maka orang seperti ini gak akan pernah punya prinsip. Karena dunia ini 2 hari, 1 hari untung, 1 hari rugi. Gak ada hari yang ketiga. Terkadang untung, terkadang rugi. Terjadi perang Badar, Nabi kita untung. 2 pekan kemudian terjadi perang Uhud, Nabi kita rugi. Dalam ceritanya perang Uhud, Allah berfirman, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Wahai Muhammad, begitulah hari-hari ini kami pergilirkan di antara manusia. Terkadang ada untung, terkadang ada rugi. Kemarin dalam perang Badar kalian untung, sekarang dalam perang Uhud kalian rugi. Karena untung dan rugi ini sifatnya hidup. Anda mau dagang untung terus, nggak mungkin. Anda mau menjabat dan ingin menjabat sampai mati, kan nggak mungkin juga. Ada saatnya untung, ada saatnya rugi. Ada saatnya berhasil, ada saatnya gagal. Itulah hidup. Nah, orang-orang yang punya prinsip, mereka tidak terombang-ambing dalam hal untung dan rugi. Orang-orang beriman, prinsip mereka adalah iman. Mau untung, mau rugi, mereka mantap dalam keimanan itu. Tetapi orang-orang munafik, target mereka adalah dunia. Dunia ada dalam orang beriman, ayo ikut. Orang beriman menang dalam perang, ada bagi-bagi harta ghanimah, ayo kita ke sana. Tapi kalau kebetulan yang menang adalah orang kafir, datang lagi ke orang kafir, gimana nih? Uang dengarnya bagaimana? Kita kan yang menggembosi dari dalam biar kalian menang. Harus ada uang dengar, uang menang. Jadi setiap orang yang target hidupnya adalah dunia, gak pernah punya prinsip. Mereka akan selalu A atau B, B atau C, akan selalu berwarna-warni. Siapa itu? Mereka lah orang-orang munafik. Berkawan dengan Anda, orang munafik itu tidak melihat Anda, melihat uang Anda. Sehingga kalau hari ini Anda punya uang untuk dia, Anda bisa nyuk. Tapi besok Anda gak punya uang untuk dia, dia akan pergi. Kenapa sangat bingung, gak mantap dengan Anda? Memang itulah orang munafik. Orang munafik itu gak pernah punya sikap mantap. Mantap dengan Anda, mantap dengan fulan, gak pernah. Sekali lagi, tujuan hidup mereka adalah dunia, maka mereka gak pernah punya prinsip. Nah, itu pelajaran juga buat kita. Kalau tujuan Anda dalam hidup ini adalah dunia, Anda gak akan pernah punya prinsip. Anda akan ragu A, ragu B. Ada satu nasihat bagus ditulis Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitab Mudawatin Nufus. Kata beliau begini, kalau ambisi hidupmu
mencari kemuliaan, kamu hanya bertemu dengan orang baik saja. Tapi kalau ambisi hidupmu adalah dunia dan kekayaan, kamu akan bertemu dengan manusia dengan dua karakter binatang. Terkadang Anda bertemu dengan gonggongan anjing yang rakus. Terkadang kalian akan bertemu dengan musang berbulu domba yang manipulatif. Dua tipe manusia ini yang akan Anda jumpai kalau perjalanan hidup Anda hanya untuk nyari kekayaan, nyari dunia. Semua orang yang dalam hidupnya hanya nyari kekayaan bertemunya dengan gonggongan rakus dari orang-orang, kemudian musang berbulu kambing dari orang-orang yang penipu. Hanya ini dua orang yang Anda jumpai, ketemu dengan orang rakus, kalau enggak ketemu dengan penipu-penipu. Orang rakus, ini gambarannya adalah anjing yang menggonggong. Penipu-penipu gambarannya adalah musang berbulu domba. Jadi kalau dalam hidup ini tujuan hanya untuk nyari uang, nyari kekayaan, ya sudah. Yang Anda jumpai hanya manusia gonggong tadi dan manusia musang tadi. Tapi percayalah, kalau misi Anda dalam hidup, ambisi Anda dalam hidup, saya hanya ingin mencari kemuliaan, Anda hanya bertemu dengan orang-orang baik saja. Orang-orang yang cari mulia nggak mungkin ketemunya dengan manusia gonggong tadi. Orang-orang yang cari mulia mustahil ketemu dengan manusia musang itu. Orang-orang yang cari mulia pergi ke masjid, ketemunya dengan orang-orang saleh. Perginya ke majelis ilmu, ketemunya dengan orang-orang bertakwa. Jadi nasihat Ibnu Hazm ini sangat bagus. Saya ulangi kata beliau, kalau misi hidupmu adalah mencari kemuliaan, maka kamu hanya bertemu dengan orang baik saja, nggak akan bertemu dengan selain orang baik. Tapi kalau misi hidupmu adalah dunia dan kekayaan, kamu akan bertemu dengan dua tipe manusia. Manusia yang menggonggong karena rakus, manusia musang karena manipulasi. Dulu ada sekelompok orang-orang nganggur termasuk saya. Akhirnya ada peluang dari satu kementerian yang melalui kita supaya untuk pengadaan mobil elf sebanyak 200 unit. Ya sudah, kita kan kuliah dan kita nggak berpikir begitu-begituan. Akhirnya proyek ini ditawarkan kepada kawan-kawan nganggur tadi. Oh, mereka langsung melihat surga jamaah sekalian. Mereka lupa bahwa ini dunia. Surga sudah. Sibuklah mereka ngatur A, ngatur B, ngatur C, ngatur ini. Akhirnya siapa yang jadi direktur utama? Fulan direktur utama. Si Fulan ini jadi manajer. Giliran kita, padahal peluang itu dari kita. Tugasnya jadi satpam doang dikasih. Jadi satpam doang. Padahal itu peluang dari kita. Sebenarnya kita mau jadi apapun gak jadi soal, cuman masalahnya betapa rakusnya. Baru ada peluang, belum ada uang, rakusnya udah muncul. Sudah, akhirnya ya sudah, berhenti sampai di sini. Kalian pintar mengalihkan, tapi tidak bisa membagi. Kalian ini pintar sekali, nambah-nambahin pintar, ngurang-ngurangin pintar. Perkalian kalian pintar, tapi soal pembagian kalian ini orang bodoh. Sudah, berhenti sampai di sini. Kembali lagi kalian perpanjang masa pengangguran. Jadi itu jahatnya manusia jamaah sekalian. Nah, jadi nasihat Ibnu Hazm tadi anda pahamilah baik-baik. Jadi kalau tujuan hidup mencari kemuliaan, Anda hanya bertemu dengan orang baik saja. Tapi kalau tujuan hidup adalah mencari kekayaan, Anda akan bertemu dengan dua tipe manusia. Manusia gonggong yang sangat rakus, manusia musang yang sangat manipulatif. Kita lanjutkan. Apabila keadaan baik ada pada kaum muslimin, mereka bersumpah tentang persaudaraan. Tetapi jika keadaan baik ada pada orang kafir, mereka mendatangi mereka sambil berucap, bukankah di antara kita ada hubungan baik?
Ini karena tujuannya duniawi. Terkadang ke A, ke B. Allah berfirman, alladzina yatarabbasuna bikum. Orang munafik itu adalah orang yang selalu menunggu-nunggu keadaan kalian. Fa in kana lakum fathum minallah qalu alam nakum ma'akum. Apabila di tangan kalian ada kemenangan, mereka mengatakan, bukankah kami bagian dari kalian? Wa in kana lil kafirina nasib. Tapi kalau yang dapat bagian adalah orang kafir, qalu, mereka mengatakan, alam nastahwid alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Mereka mengatakan, bukankah kami turut memenangkan dan membela kalian? Kalian orang kafir ini menang karena dua hal yang kami lakukan. Pertama apa? Pertama, kami memenangkan kalian dari dalam. Kami berikan kalian kemenangan dari dalam. Kalian tidak bisa menang dari luar saja. Di dalam kami buat kekacauan, di dalam kami buat perpecahan, sehingga saat kami udah gembosi kaum muslimin dari dalam, kalian menang. Ini hal pertama kami lakukan. Nomor dua, wa namna'kum minal mu'minin. Nomor dua, kami pun membela kalian. Nah, jadi ini proyeknya orang munafik. Kalau orang Islam, orang kafir bertemu, dan kafir ini kira-kira akan menjadi keuntungan, maka orang munafik itu masuk ke dalam umat Islam untuk menggembosi, untuk buat perpecahan, untuk membuat fitnah, sampai umat Islam ini kemudian lemah. Nah, nomor dua yang mereka lakukan terus-menerus membela orang-orang kafir. Orang kafir itu begini, membela-bela. Jadi orang Islamnya digembosi, dibuat berpecah belah, sementara orang kafirnya mereka bela. Ini orang Islam, orang kafir, oh jangan, mereka bukan musuh. Dibela orang kafir. Tapi ke dalam tubuh umat Islam mereka justru terus-menerus membuat kekacauan. Nah, saya kira hanya saja kita tidak terlalu pintar kalau nuduh orang lain ya. Kita nuduh diri sendiri sajalah. Tapi maksud saya, di lapangan ini saya kira antum bisa ketemulah beberapa orang yang seperti itu. Kalau komentar tentang orang Islam menghina, tapi komentar tentang orang kafir luar biasa. Saya pernah dulu diamanahi imam di satu masjid nggak usah sebut tempatnya. Khusus tarawih aja, akhirnya saya mundur karena penceramah Ramadannya semuanya orang liberal, orang-orang lempang sesekali saja ketemu. Nah, jadi kuping kita ini benar-benar dengar petir itu, bukan ayat. Setiap mereka ceramah, Islam ini selalu direndahkan, Al-Quran ini selalu dikecilkan. Giliran orang kafir namanya Max Weber, namanya John L. Posik dan lain-lain, itu semuanya disanjung setinggi langit. Persis seperti orang munafik dalam ayat ini. Mereka datang kepada orang kafir, mereka mengatakan kami menangkan kalian. Caranya dua, kami masuk ke dalam Islam, kami aduk-aduk dari dalam sampai mereka lemah. Kalau sampai di antara mereka ada yang berpikir melawan kalian, kalian kami bela. Nah, fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah, maka Allah lah yang nanti akan memutuskan perkara-perkara kalian pada hari kiamat. Ini ada orang kafir, ini ada orang beriman, ini ada orang munafik. Semua perkara-perkara akan diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Ini janjinya Allah. Allah berjanji bahwa Allah enggak akan memberikan jalan bagi orang-orang kafir untuk orang-orang beriman. Maksudnya apa? Allah tidak akan memberikan jalan bagi orang kafir untuk mengalahkan orang beriman sepanjang orang beriman itu kokoh dengan keimanan. Jadi kalau orang beriman itu enggak kokoh dalam keimanan, mereka memang akan dibiarkan oleh Allah. Contohnya adalah perang Uhud. Apa ada orang beriman lebih baik daripada prajurit Uhud? Mereka adalah orang beriman terbaik. Tapi ketika mereka justru tidak kokoh dalam keimanan dalam perang itu,
Rasulullah mengatakan bertahan, jangan ada yang turun. Mereka justru tidak taat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu perintah Nabi saja dilanggar oleh kaum muslimin, itulah lubang kehancuran itu. Itulah alasannya Allah menarik perlindungan, menarik pertolongan, menghilangkan kemenangan. Jadi kaum muslimin dalam perang Uhud mereka tidak melanggar 10 perintah. Pelanggaran kaum muslimin cuma 1 perintah saja, dan itu sudah cukup menghilangkan kemenangan. Dan itu sudah cukup melenyapkan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini pelajaran untuk kita jamaah sekalian, bahwa Anda dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, sepanjang tidak ada aturan Allah yang Anda korbankan, pertolongan Allah akan Anda jumpai. Tapi kalau banyak aturan Allah yang dihancurkan, banyak aturan-aturan Allah yang diabaikan, Anda akan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla, seperti halnya perang-perang Uhud tadi. Jadi wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah enggak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk menghancurkan orang-orang beriman. Tapi kapan? Sepanjang orang beriman kokoh dengan iman mereka. Jadi kuatnya kita, kokohnya kita bukan fisik, tetapi keimanan. Ini sekarang siaga 1 Mesir akan perang lagi dengan Israel. Menangnya Mesir ini bukan karena tanknya banyak, bukan karena helikopternya banyak. Dalam perjalanan sejarah kemenangan kaum muslimin, kemenangan itu tidak pernah menang dengan logika, tidak pernah menang disebabkan karena teori. Teorinya tank sekian, helikopter sekian, rudal sekian, teorinya menang. Umat Islam itu dalam perjalanan sejarah tidak pernah menang dengan teori itu. Kemenangan kaum muslimin itu selalu dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jadi berbeda kemenangan kaum muslimin dengan kemenangan non muslim. Kemenangan non muslim itu pasti karena teori, dan kemenangan kaum muslimin pasti dengan pertolongan Allah. Justru ketika kaum muslimin ingin menang dengan teori, mereka akan kalah. Karena kemenangan kita nggak akan menang dengan teori apapun. Menangnya kita adalah dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian yang saya hormati, terkait dengan ayat di atas tadi, bahwa terkadang Allah berikan kemenangan bagi orang kafir, yang artinya kaum muslimin menjadi kalah. Terkadang Allah sengaja membuat kaum muslimin ini kalah untuk membersihkan kaum muslimin dari orang-orang munafik. Kalau kaum muslimin ini menang, niscaya di tengah kaum muslimin ini akan bertabur orang-orang munafik. Tapi untuk membersihkan barisan kaum muslimin agar tidak ada orang munafik di dalam, ini kelompok mukmin, nggak ada yang lain. Maka orang mukmin ini kadang-kadang Allah buat kalah, Allah biarkan kalah. Ini semata-mata untuk membersihkan barisan. Jadi Anda jangan berpikir kalahnya kaum muslimin karena Allah ingin nyakiti kaum muslimin, enggak. Allah buat kaum muslimin ini kalah. Sebab kalau kaum muslimin selalu menang, niscaya akan bertaburlah orang munafik di tengah kaum muslimin. Maka Allah membersihkan orang munafik dari tengah-tengah kaum muslimin disebabkan karena terjadinya kekalahan. Di zaman Nabi gampang sekali tersaring mana mukmin mana munafik, karena di zaman Nabi kita banyak jihad. Sekarang ini karena nggak ada lagi jihad, maka tidak lagi tersaring mana mukmin mana munafik. Kalau di zaman Nabi kita tersaring betul itu. Terjadi perang Uhud, pasti ketahuan mana mukmin mana kafir, mana munafik maksud saya. Terjadi perang Tabuk, pasti muncul lagi saringan, ini mukmin dan ini munafik. Orang-orang munafik itu nggak pernah hadir dalam perjuangan. Nabi kita berangkat dari Medina menuju Uhud.
ternyata baru jalan sekian kilometer, kaum muslimin waktu itu berjumlah kurang lebih 900 orang, munafik sejumlah 300 orang mereka mundur. Mereka nggak mau berjihad. Nah, maka kalau di zaman Nabi kita itu ketahuan betul mana mukmin, mana munafik. Melalui apa? Melalui jihad. Karena orang munafik itu hadirnya jihad, kalau hitung-hitungan menangnya sangat kuat. Ini siapa yang menang? Umat Islam. Nah, udah kita ikut jihad. Tapi kalau kira-kira hitung-hitungannya akan kalah, mereka tuh nggak akan mau hadir. Munafik itu nggak bisa berjuang. Mereka nggak siap kalah. Hadirnya mereka dalam satu pertempuran pun untuk dapat untung. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, inilah ayat 141 dalam surat An-Nisa. Insyaallah akan datang adalah ayat 204 dalam surat Al-Baqarah. Ya, barangkali ada pertanyaan. Demikian kajian kita hari ini. Sabtu besok 1 Ramadan ya. Nanti akan saya konfirmasi dengan Pak Kiki apa kita masih ada kajian atau tidak. Insyaallah. Beredar video di medsos bahwa mencuci pakaian langsung pakai deterjen tidak mensucikan, tetapi harus dipakai air mutlak dahulu, dibilas, baru sudah itu pakai deterjen dan air. Sedangkan yang dipakai masyarakat langsung pakai air deterjen lalu dibilas. Bagaimana sebenarnya? Enggak betul juga ya. Saya juga sudah lihat videonya. Jadi ini bernajis, saya masukin deterjen. Di situ sebenarnya saya belum membersihkan. Ujungnya saya bilas. Bilasan ini yang membersihkan. Ya kalau saya udah bilas dengan air murni bahasa fikihnya adalah air mutlak. Air mutlak itu air murni. Itu baru membersihkan. Nah justru yang dicontohkan tadi kurang betul itu. Jadi cuci dulu air putih, begitu udah bersih baru pakai deterjen, baru pakai air putih lagi apa gimana? Enggak betul ya. Betul, cuci dengan deterjen, begitu najisnya udah hilang baru kemudian dicuci dengan air murni. Kalau dicuci hanya dengan air deterjen saja, enggak pakai air murni, ini khilafiyah. Ini khilafiyah. Contoh misalnya, Anda bersihkan najis tapi tidak dengan air murni. Contoh, ini baju Anda ada kotoran cicak. Anda ambil sanitizer, itu sanitizer lah, bukan air. Bersih atau tidak? Jumhur ulama tidak bersih. Jumhur tapi. Ya. Sebagian ulama mengatakan bersih. Kenapa? Karena najisnya udah nggak ada, bendanya udah nggak ada, aromanya pun nggak ada. Pendapat yang kedua ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tapi kalau misalnya dicuci pakai deterjen baru pakai air yang murni, itu pasti 100% bersih. Nggak ada celahnya secara fikih itu nggak bersih. Karena dia menggunakan air murni. Kecuali kalau cuma pakai deterjen misalnya. Saya katakan bahkan sekiranya pakai deterjen sekalipun tidak disambung dengan air murni,
Bersih atau tidak ini khilafiyah. Jumhur mengatakan tidak bersih, sebagian ulama mengatakan bersih. Jumhur mengatakan kenapa tidak bersih? Karena nggak menggunakan air yang murni. Nah, sekelompok ulama yang mengatakan bersih alasannya apa? Karena najisnya udah nggak ada. Udah nggak ada benda najisnya, udah nggak ada aroma najisnya. Kalau nggak ada najis, bendanya nggak ada, aromanya nggak ada. Kalau nggak bersih apa namanya? Apa namanya kalau nggak bersih? Kecuali kalau misalnya masih hitam, itu masih ada warnanya, dicium masih ada aromanya. Ini tidak, saya cuci dengan deterjen, bendanya hilang, warnanya hilang, aromanya hilang. Begitu diangkat kering, nggak ada najis sama sekali. Kalau bukan bersih apa namanya? Nah, jadi andaikan pun itu hanya dicuci dengan deterjen saja, statusnya khilafiyah. Jumhur mengatakan tidak bersih, sekelompok ulama mengatakan bersih. Ibnu Taimiyah mulu bukan. Ini pendapat Imam Abu Hanifah juga. Pendapat Imam Abu Hanifah juga. Nah, tapi kalau udah dicuci dengan deterjen lalu ditutup dengan air murni, pakai deterjen aja khilafiyah. Kalau udah ada air murni, khilafiyahnya di mana? Nah, jadi nggak betul itu ya. Kalau sudah ada air murninya itu sudah bersih. Nah, tentu kalau bendanya hilang, warnanya hilang, aromanya hilang. Pada hari Jumat, apakah perempuan yang sholat zuhur di rumah melaksanakannya langsung setelah selesai azan atau menunggu jamaah selesai Jumat? Terserah aja. Syaratnya sholat masuk waktu. Itu syarat sholat itu. Kalau udah masuk waktu silahkan. Nunggu orang selesai atau enggak selesai itu enggak terlalu penting. Yang penting kalau sudah masuk waktu, sholat Anda sesuai syarat. Sesuai syarat berarti sah. Apakah mengambil riba itu juga termasuk basirah yang lemah? Karena banyak sekali orang yang paham tentang riba, memberi dan mengambil, mereka tetap menghalalkan riba dan mereka juga termasuk orang munafik? Ya jelas lah, jelas ya. Jadi orang yang masih ngambil riba dan tidak ada alasan daruratnya, kecuali saya mau mati kalau tidak ada riba. Ini nggak minjam riba buat apa? Ganti motor. Minjam riba buat apa? Ganti handphone. Saya yakin jamaah sekalian ya, kalau kehidupan kita ini lurus-lurus aja, kebutuhan Anda nggak perlu riba. Riba itu tidak hadir dalam kebutuhan kita. Riba itu lahir untuk yang tersier. Karena ada 3 kebutuhannya: primer, sekunder, tersier. Kalau kehidupan Anda hanya untuk yang primer saja atau sekunder, insya Allah riba itu tidak hadir. Karena riba ini lebih banyak muncul dalam kehidupan tersier kita. Gimana renovasi rumah, gimana ganti kendaraan, gimana ganti handphone. Itu semuanya kebutuhan tersier kita. Tapi perhatikanlah jamaah sekalian, mayoritas orang konsentrasi hidup mereka bukan untuk kebutuhan primer dan sekunder. Tapi konsentrasi hidup mereka adalah gimana kebutuhan tersier saya. Akhirnya datanglah riba itu memberikan solusi. Nah, apakah ini karena lemahnya basirah? 100%. Orang-orang yang basirahnya kuat nggak akan menyentuh riba sama sekali. Tapi siapa orang yang basirahnya lemah terhadap agama? Jawabannya adalah orang-orang munafik. Bagaimana melakukan praktek zikir dalam kehidupan sehari-hari dalam 24 jam, baik zikir yang diucapkan secara jahar maupun zikir yang di dalam hati? Zikir terbaik adalah menyatukan antara ucapan dengan hati. Anda ucapkan la ilaha illallah dengan lisan dan hati Anda mengikuti ucapan tersebut, mengikuti maknanya, menanamkan maknanya. Karena tujuan zikir bagaimana
makna-makna zikir itu menyirami hati Anda. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bagaimana keesaan Allah dalam zikir ini terus menyirami hati Anda. Kalau hati Anda terus tersirami dengan tauhid yang terkandung di dalam kalimat tauhid, hati ini akan semakin bersih dari syirik. Subhanallah, Allah Maha Suci. Kalau kemahasucian Allah ini terus menyirami hati Anda, hati ini akan semakin bersih dari syirik. Nah, tetapi kalau makna-makna zikir ini tidak menyirami hati, makanya hati ini tidak mendapatkan keuntungan yang besar dari zikir. Maka zikir terbaik adalah menyatukan ucapan dan hati. Ucapan untuk lafaznya, makna, hati untuk maknanya. Ini zikir terbaik. Di urutan yang kedua, berzikir hanya dengan hati saja. Di urutan yang ketiga, berzikir hanya dengan lisan saja. Tapi Anda jangan sampai hanyut dalam ucapan yang keliru. Kalau zikirnya cuma lisan, nggak ada hati, bagus, nggak usah zikir. Kata Imam Nawawi dalam Al-Azkar, ini tipu muslihatnya setan. Tipu muslihatnya setan. Jadi walaupun makna zikir itu tidak hadir dalam hati Anda, zikir itu hanya untuk lisan Anda, tetap saja berzikir. Jangan berhenti, tetap saja. Nanti seiring waktu, perlahan-lahan hati Anda akan ikut berzikir. Jadi itu ada 3 pilihannya, menyatukan zikir lisan dan hati. Nomor 2, hanya zikir hati. Nomor 3, hanya zikir lisan. Itu ada 3 cara. Tentu dalam zikir dahulukanlah zikir yang khusus, baru zikir yang umum. Zikir khusus maksudnya adalah zikir yang waktunya khusus. Zikir pagi, zikir selesai sholat, zikir menjelang tidur, itu semuanya zikir-zikir waktu khusus. Itu didahulukan dulu. Di luar zikir khusus barulah Anda melakukan zikir umum. Zikir umum karena waktunya nggak terbatas, zikirnya pun nggak terbatas. Misalnya Anda pergi ke pasar, Anda naik kendaraan, waktunya bebas, zikirnya bebas, maka dinamakan zikir umum. Oh, saya zikirnya subhanallah bihamdi, silakan. Saya zikirnya la ilaha illallah, silakan juga. Di dalam zikir umum yang tidak terbatas waktu, silakan milih zikir apapun. Mohon nasihat bagaimana cara berdoa yang terbaik saat kondisi buruk maupun dalam kondisi bahagia. Kadang-kadang saat kondisi prihatin berdoa dengan perasaan sedih dan terbawa dalam ketakutan. Tadi malam dalam satu kajian kami membahas satu kondisi doa terajaib. Apa itu? Doa darurat. Allah berfirman, amman yujibul muttarra idza da'ah. Lantas siapakah yang akan mengabulkan doa orang-orang yang darurat selain Allah? Jadi kalau doa-doa Anda itu doa-doa muttarrin, doa orang-orang yang berada dalam keadaan darurat, doa seperti ini 100% Allah terima, waktunya pun tidak akan ditunda-tunda. Karena di antara doa yang disegerakan oleh Allah adalah doanya orang-orang yang darurat. Seperti apa gambarannya? Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu-d-din. Ketika orang-orang musyrik mereka naik perahu, mereka pun sampai di tengah lautan. Enggak nampak di mana pinggir, di mana pantai, yang nampak hanya hamparan laut dan ombak. Ketika itu orang-orang musyrik ini berdoanya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Perhatikan ya, ini orang musyrik, begitu keadaan darurat syiriknya hilang. Maka begitu dalam keadaan darurat, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, artinya betapa berpengaruhnya darurat itu untuk membersihkan hati seorang. Itu yang tadi diceritakan Allah dalam ayat. Itu bukan orang-orang Islam.
itu adalah orang-orang kafir Quraisy. Saat dalam perjalanan dagang mereka sampai di tengah lautan, tidak nampak lagi pantai kecuali hanya hamparan lautan tak bertepi dan ombak. Kalau udah begitu keadaannya, si nahoda kemudian mengatakan, para penumpang, di sini kalian selamat kalau doanya sama Allah, jangan yang lain. Akhirnya mereka berdoa dengan menyebut nama Allah. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Sayangnya begitu udah selamat, kembali lagi kepada syirik mereka. Jadi pertanyaan, apa pelajaran penting dalam ayat tadi? Bagaimana keadaan darurat tadi melepaskan syiriknya orang-orang musyrik. Nah, maka doa darurat itu seperti itu. Bayangkan ada seseorang jatuh di laut, kapalnya pecah atau apa, sehingga dia sendirian di tengah laut berjuang dengan ganasnya ombak. Tidak ada suara yang mendengar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi seperti itu dia nggak mungkin manggil ayah, tolong, abang, tolong, nggak mungkin, tetanggaku tolong, nggak mungkin. Satu-satunya yang dipanggil hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda nggak akan ingat siapa-siapa lagi kecuali Allah. Anda nggak akan menyebutkan nama siapapun kecuali namanya Allah. Seandainya dalam doa-doa Anda bisa seperti itu, doa Anda ini sudah masuk kategori doa mudtarrin, 100% dikabulkan Allah dan disegerakan oleh Allah Azza wa Jalla. Masalahnya dalam berdoa kita nggak bisa mensituasikan doa kita seperti orang yang tadi. Begitu berdoa, Allah masih ingat kawan, masih ingat teman. Kalau masih banyak wajah-wajah yang hadir dalam doa, esanya Allah, tauhidnya Allah itu tidak sempurna. Nah, maka oleh sebab itu saya ulangi, kalau dalam doa-doa bisa disituasikan seperti orang yang sedang tenggelam tadi, doa Anda ini pasti diterima oleh Allah. Dan gak mungkin ditunda, disegerakan oleh Allah Azza wa Jalla. Saudara kami pernah dicerai oleh suaminya, namun bertahan dengan keuntungan rumah tangganya. Barangkali suaminya lebih baik istrinya. Ternyata dalam kelanjutan kehidupan rumah tangga, suaminya makin masa bodoh terhadap istrinya. Istrinya sudah tidak diberi nafkah lahir dan batin dan tidak peduli dengan istrinya. Suami hanya memikirkan orang tuanya dan hanya dengan anak-anaknya. Iya, jadi gini ya, cara hidup sukses itu usahakan untuk membuat batas antara pikiran sehat dengan perasaan. Itu hidup sukses. Saya berikan Anda contoh. Ketika Nabi kita mengatakan, seandainya putriku Fatimah mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya. Aku sendiri yang akan potong tangannya, bukan orang lain. Apa yang sedang dikasih tahu, yang diajarkan oleh Nabi kita? Fatimah ini putriku, itu soal perasaan. Ada perasaan ayah. Tapi ketika dia mencuri, saya potong tangannya. Ini adalah soal akal sehat. Nah, maka Anda pun dalam kehidupan sehari-hari usahakan untuk membedakan mana perasaan dan mana akal sehat. Perasaan itu tidak pernah memberikan Anda kebenaran. Kebenaran itu hanya ada dalam akal sehat. Contoh misalnya ada 2 orang anak. Si kakak belum mau nikah, si adik udah mau nikah. Lalu sebagai orang tua, kasihan kalau kamu langkahin kakakmu. Kasihan. Itu apa namanya? Perasaan. Gunakan akal sehat. Akal sehatnya mana yang lebih maslahat? Yang lebih maslahat, yang lebih manfaat, yang udah buru-buru ya sudah kasih dia. Nah, jadi oleh sebab itu semua keputusan-keputusan dalam kehidupan putuskan dengan pertimbangan maslahat, bukan pertimbangan perasaan. Nah, termasuk seperti tadi ya,
Kalau saya memberikan perasaan saya terhadap kasus, oh ini suaminya harus diinjak-injak, tangkap suaminya, sate sekalian. Itu kalau saya memberikan perasaan. Tapi kasus-kasus hidup kita nggak boleh kita pahami dengan perasaan itu, tapi dengan akal sehat. Nah, sekarang antara suami istri 2 orang, anak berapa? Anak ada 5. Anak ada 5. Istri bertahanlah dalam rumah tangga, walaupun Anda nggak dianggap, walaupun Anda nggak dihitung, walaupun Anda diabaikan. Kenapa? Anda perlu untuk menjaga perasaan 5 orang anak ini. Ya betul, kalau nggak ada anak ya sudah pulang saja. Karena dalam agama kita, dalam surat Al-Ahzab, ada satu perceraian yang oleh Allah dinamakan perceraian yang indah. Sarrihuhunna sarahan jamila. Berpisahlah dengan istrimu tapi dengan perpisahan yang indah. Jadi agama kita memang punya solusi, berpisah tapi sarahan jamila, perpisahan yang indah. Perpisahan yang indah itu kriterianya ada 3. Kalau 3 hal ini terpenuhi, berarti ini perpisahan yang indah. Pertama, perpisahan yang indah antara suami istri, perpisahan di mana tidak ada hak-hak yang korban. Ada hak yang korban enggak? Ada, ini perpisahan tercela. Tapi kalau tidak ada hak yang terkorbankan, ini perpisahan yang ini perpisahan yang indah. Nah, setelah istri diceraikan ada hak uang mut'ah, kasihkan. Bagaimana dengan anak-anak? Penuhi. Lalu hak muslim sesama muslim ada 5, ketemu salam, minta nasihat dikasih, kalau sakit dijenguk, kalau ngundang dan lain-lain. Semua hak-hak muslim ini jangan korban karena perpisahan. Ditambah lagi hak-hak yang masih ada dalam hubungan tersebut. Ini nomor 1. Nomor 2, perpisahan yang indah itu adalah perpisahan di mana masing-masing menjaga aib. Setelah pisah dari istri, suami tetap jaga aib istri. Istri pun tetap jaga aib suami. Ini ciri-ciri yang kedua. Kriteria yang ketiga, perpisahan yang indah itu adalah perpisahan di mana masing-masing tidak menjauhkan orang lain dari pasangannya. Jangan sampai udah pisah, misalnya saya provokasi banyak orang, jangan dekatin si fulanah ya, itu mantan istri saya ternyata jahatnya luar biasa. Perpisahan yang indah itu tidak begitu. Suami tidak memprovokasi orang lain menjauhi istrinya. Istri juga tidak memprovokasi orang lain menjauhi suaminya. Jadi kalau 3 hal ini terpenuhi, barulah bercerai. Kalau 3 hal ini tidak terpenuhi dalam perceraian, itu perceraian yang tercela. Itu perceraian, mohon maaf, terkutuk. Suami akan hancur, istri pun akan hancur. Maka oleh sebab itu, perceraian itu kadang-kadang memang solusi. Tapi pastikan bahwa 3 hal ini benar-benar terpenuhi. Nah, kita sarankan dalam pertanyaan tadi, si istri itu tidak usah baperlah dengan sikap suami. Bersabarlah. Ya, bapernya Anda itu karena sabar masih sedikit. Kalau sabarnya dibanyain, bapernya akan hilang. Nah, lalu nomor 2, sesering mungkinlah munajat dengan Allah, ya Allah suamiku, ya Allah suamiku, ya Allah suamiku. Adukan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ajukan dia kepada Allah, biar Allah yang memperbaiki. Bukan biar Allah yang membunuh dia, enggak, biar Allah perbaiki. Tentu dia kembali menjadi baik, lebih baik daripada dia hancur. Karena kadang-kadang kita kalau udah musuhan gitu ya, ya Allah potong kedua kakinya, lenyapkan kedua tangannya, ya Allah buat gila pikirannya. Apa untungnya bagi Anda? Kan enggak ada. Tapi kalau dia menjadi sadar, menjadi baik, oh itu keuntungan bagi Anda, keuntungan bagi anak-anak. Dahulukan juga akal sehat itu, bukan baper. Jadi kita sarankan seperti itu. Apakah haram hukumnya menggunakan sampo, bukan cat agar rambut jadi hitam? Enggak haram. Ya, orang-orang beruban menggunakan penghitam rambut
dibenarkan. Cuman ada dua hadis yang melarang, dua-duanya nggak kuat. Dua-duanya tidak kuat. Hadis pertama adalah ketika bapaknya Abu Bakar, Abu Quhafa masuk Islam, datang dengan rambut yang betul-betul putih. Nabi bersabda, "Ghayyiru hadza." Ubah warna rambutnya, jangan putih. Hadis sampai di situ sahih. Tapi muncul tambahan, "Wajannibuhus sawad." Jangan gunakan yang hitam. Tambahan, jangan gunakan hitam, ini tambahan yang dhaif. Hadis yang kedua, hadis Ibnu Abbas. Di kemudian hari akan datang orang-orang kahawasilit tayr, seperti burung. Apa itu? Anda tahu burung kan? Nanti pelihara burung. Lihat ayam itu menetas warnanya apa? Putih kan? Atau kuning kan? Tapi perlahan-lahan warna kuning ini berubah. Jadi kata Nabi, nanti di kemudian hari akan ada orang-orang seperti itu. Begitu mereka udah rambut putih, jenggot putih, tiba-tiba dirubah menjadi warna lain. Ini hadis Ibnu Abbas ini adalah hadis yang disepakati dhaif. Nah, baik, hanya ini dua hadis yang melarang merubah rambut putih, jenggot putih menjadi hitam. Nah, dan Anda udah lihat hadis Ibnu Abbas tadi adalah hadis yang dhaif. Hadis yang pertama sahih, tapi tambahannya adalah tambahan yang dhaif. Bagaimana prakteknya di kalangan para sahabat? Praktek cat uban di kalangan para sahabat ada dua. Sebagian sahabat mencat uban mereka menggunakan al-hina, menggunakan inai. Kalau mereka cat uban mereka dengan inai, hasilnya merah ataupun coklat. Tapi sebagian sahabat mereka mengubah warna uban mereka menggunakan aktam, bukan antam. Aktam. Ya, kalau rambut uban itu dirubah warnanya menggunakan aktam, hasilnya hampir hitam atau hitam. Di Indonesia nggak ada aktam ya. Jadi sejenis kayu-kayuan nanti dihaluskan, taruh di rambut, itu hasilnya rambut jadi hitam. Kalaupun nggak hitam, mendekati hitam. Nah, maka oleh sebab itu jamaah sekalian yang saya hormati, pendapat yang lebih tepat, merubah warna rambut yang uban ataupun jenggot yang uban, merubahnya disyariatkan dalam agama kita. Kata Nabi SAW bahwa ahli kitab tidak ada yang la yatlun fakhalifuhum. Sesungguhnya ahli kitab mereka enggak mengubah uban mereka, maka berbedalah dari mereka. Nah, baik sampai di sini. Nomor 2, bagaimana saya mengubah? Gunakan hinai atau gunakan aktam? Aktam itu digunakan oleh para sahabat. Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannaf, beliau menyebutkan riwayat-riwayat sahabat-sahabat yang mengubah uban dengan aktam. Baik, kalau Anda mengubah uban Anda dengan hina, hasilnya coklat atau merah. Tapi kalau pakai aktam, hasilnya hitam atau setidaknya mendekati hitam. Nah, begitu ya. Nah, silakan. Jadi insyaallah taala ubah uban menjadi hitam. Dalil melarangnya tidak ada yang sahih. 1, nomor 2, praktek dari sahabat justru mendukung hal itu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.